Ya, jadi hari ini saya mendampingi klien saya Mas Aji, Mbak Vika, dan juga Mbak Cita Rahayu datang ke Polda Metro Jaya ini guna untuk meminta atau perlindungan hukum, yang dimana ada satu peristiwa kejadian yang sudah resmi juga kami laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan nanti kami sampaikan juga bahwa terlapor saat ini posisinya sudah menjadi tersangka berdasarkan surat yang dikirimkan SP2HP dari Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun kenapa kami meminta Bapak Kapolda Metro Jaya dan Bapak Wakapolda Metro Jaya untuk segera menegakkan satu peristiwa ini. Kenapa? Karena kami duga dalam kaitan kasus ini ada orang kuat, ada sosok jenderal yang kami duga membantu si tersangka ini sehingga sampai saat ini tersangka belum juga ditahan. Adapun kejadian yang dialami oleh klien saya Mas Aji maupun Mbak Vika, yang dimana pada saat terjadinya di TKP itu ada Mbak Cita Rahayu di sana. Jadi dalam hal peristiwa ini Mbak Cita adalah sebagai saksi yang menyaksikan apa yang dia perbuat, yang juga turut melihat segala sesuatu yang tidak pantas. Nanti mungkin dapat diceritakan juga oleh klien-klien saya, terutama ini ada satu hal yang sangat miris ya, atau tidak pantas yang kami duga dilakukan oleh si tersangka ini adalah melakukan perbuatan yang sangat-sangat tidak manusiawi ya. Di tempat umum, di Pondok Indah Mall, dia berani melakukan tindakan tersebut. Nanti mungkin dapat diceritakan tindakannya apa. Namun demikian, saya pribadi setelah mendengar apa yang disampaikan si pelaku ini, kita duga melakukan meludahi seorang anak bayi berusia 7 bulan pada saat itu. Mungkin Mbak Cita boleh kronologisnya seperti apa Mbak? Kalau kronologinya sendiri mungkin bisa diceritakan oleh korban atau ibu korban yang juga mengalami, ada suaminya juga. Silakan. Waktu itu kebetulan kita diundang sama Kak Cita untuk duduk bareng lah di sebuah kafe di mall PIM. Kemudian saya lagi gendong bayi saya, satu usianya 7 bulan. Tiba datang tersangka ini segerombolan, dan tersangka ini meneriaki saya dan anak saya segini jaraknya, kemudian meludahi wajah saya dan anak saya. Kemudian juga suami saya dapat meludahi Mbak Vika, saya dan anak saya. artinya dia bukan tidak sengaja ya, Dia tapi dengan sengaja. sengaja dia meludahi Mbak Vika dan bayinya Mbak Vika. Itu perlu dipertegas. Kalau seandainya saya itu yang cuma saya yang diserang, saya nggak apa-apa. Tapi ini anak saya kan nggak salah apa-apa gitu loh. Dia kenapa harus dia yang diserang? Dia dihina-hina, caci maki di depan umum, dipermalukan. Saya juga gak enak sama Kak Cita karena Kak Cita tuh nggak tahu apa-apa, tapi dia juga ikutan diserang, gitu. Dipermalukan juga di depan umum. Dan suami saya juga mendapat perlakuan yang tidak baik juga. Dia sempat dianiaya juga, ada luka di dahinya, dan kita dipermalukan habis-habisan di depan umum. Itu orang ramai sekali menyaksikan, memvideokan juga. Tapi kenal nggak dengan sosok itu Mbak? Kenal, kebetulan tuh teman saya, dan kita ada masalah, sebenarnya masalah kecil banget, tapi entah kenapa dia begitu marahnya memfitnah kita, menyerang. Kita nggak tahu dia tahu posisi kita dari mana. Tiba-tiba kita baru nyampe, selang 5 atau 10 menit dia ada di TKP dan langsung menyerang. Dia juga datang kan tidak sendiri ya? Nggak sendiri, Dia datang ramai. sekitar berapa? Ada 10 orang? 10 orang lebih. Ada 10 orang ya. Jadi harusnya sih sebenarnya ya tidak hanya satu orang yang jadi tersangka, karena menurut dari keterangan klien kami itu mereka mendatangi kedua klien kami beserta sama Mbak Cita ini secara bersama-sama
sama-sama. Maka itu juga yang kami juga akan sampaikan ke Pak Kapolda dan Pak Wakapolda Metro Jaya dalam hal ini. Kenapa cuma satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka? Apakah karena memang di belakangnya itu ada seorang jenderal, ya? Apakah karena ada seorang jenderal itu yang menyebabkan hanya jadi satu tersangka? Itu juga yang kami akan lakukan upaya permohonan perlindungan hukum terhadap klien kami. Apa itu kejadiannya, Bang? Tanggal 1 Februari. Ini di sini jelas ya. Sebentar saya kasih lihat ya. Jadi suratnya itu. Di sini saya kasih lihat orang yang kami duga atau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini Naikin aja, Bang. Oke, Bang. Nah, ya. ini ada foto seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki yang kami duga pelakunya atau yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai pelaku penganiayaan. Yang menunjuk itu, Bang. Ya, yang menunjuk ini. Ini orangnya. Nah, Itu kalau satu ini gerombolannya ya? Iya. Semua gerombolannya. Iya. Jadi yang ada di gambar atau di foto saya ini adalah gerombolan mereka, gerombolan dari tersangka yang mendatangi klien saya untuk melakukan penganiayaan dan mempermalukan klien saya di hadapan umum. Ya, ini orangnya. Ini orangnya, ini tersangkanya, ya, yang sampai saat ini belum juga diberlakukan penahanan. Dia seolah-olah merasa di belakangnya ada seorang jenderal, ya, seperti kayak kebal hukum begitu loh, jalan-jalan apa. Luar kota. Ada ini nggak? Ada permohonan maaf nggak? Tidak ada. Ya, coba jadi ini sudah jelas, kami duga, patut diduga karena orang ini merasa di backing sama ada saya nggak tahu ya, oknum jenderal infonya apa? Jenderal polisi ya. Polisi bintang. Infonya jenderal polisi bintang 1 ya. Saya nggak tahu nih benar apa enggak. Makanya kan itulah gunanya kami melakukan upaya permohonan perlindungan hukum ya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Pak Wakapolda Metro Jaya untuk betul-betul bisa menelusuri benar nggak gitu loh. Apakah memang benar ada oknum ya jenderal yang membackingi orang tersebut sehingga orang tersebut sampai detik ini tidak ada permohonan maaf ya, sehingga orang tersebut bisa melakukan semena-mena terhadap klien saya perempuan dan bayinya ya. Ini sih yang betul-betul buat saya pribadi, saya terpanggil ini memang harus diluruskan ya, harus ditegakkan gitu loh keadilan. Nah ini yang kami duga ini ya, betul ya, orang-orang Ya, yang benar, mendatangi sama-sama ya. Jadi ini orang yang di sini itu semua yang sama-sama datang ya. Itu menyerang. Ada sisanya maksudnya. Jadi kenapa hanya cuma satu orang yang jadi tersangka? Padahal jelas-jelas yang mendatangi menghampiri klien saya itu ada ini orang-orangnya. Tapi kenapa hanya jadi satu orang tersangka? Ya, ini sudah saatnya tidak pandang bulu lah ya kalau bicara hukum. Orang tidak boleh merasa di belakangnya ada jenderal, ada kasihan nanti sayang. Kan belum tentu juga jenderalnya memang mensupport apa yang dia lakukan. Sekarang pertanyaan saya ya, masuk logika nggak kalau ada seorang jenderal polisi yang membackingi orang ya, yang dengan sengaja menyerang seorang ibu dan bayinya, bahkan meludahi klien saya berserta dengan bayinya. Saya rasa nggak mungkin lah ya, atau dia cuma jual-jual nama, ada backing di belakangnya kan begitu. Tapi kalau dari hati nurani sebagai seorang manusia, mau jenderal mau presiden sekalipun nggak mungkin lah mau membackingi atau mau mensupport orang yang sudah melakukan perbuatan tercela tersebut kepada seorang bayi gitu ya. Teh Cita tadi 19 tahun. disebutkan ikut diserang, mungkin penyerangan seperti apa yang dirasakan? Ya saat itu memang cepat sekali ya terjadinya. Kami juga ya aku dengan teman-teman ada kita bertiga. Pada saat mereka datang kita bingung juga gitu. Dan mungkin karena alhamdulillahnya mereka sabar sekali gitu. Ketika mereka mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, mereka sabar, mereka diam, nggak ikut terpancing lah gitu. Mungkin ya saya ada kemungkinan dia juga pengen ikut saya
emosi gitu, jadi saya pun diserang. Tapi menurut saya itu bukan hal yang terlalu krusial. Yang krusial adalah anak kecil yang diserang gitu. Anak kecil yang diserang yang patut kita jaga, karena anak itu tidak bisa apa-apa, belum bisa berbicara, belum bisa defend sama dirinya gitu. Jadi menurut saya sebagai manusia biasa, saya harus menjaga, saya juga harus punya empati yang pasti, karena saya juga ada di kejadian ya. Saya berbicara, saya di sini, saya fight dari hampir 1 tahun di Polres Jakarta Selatan, tapi sampai saat ini walaupun sudah ditersangkakan, orangnya bisa kemana-mana. Jadi kami minta perlindungan, kemudian kami juga kemarin ke Komnas Anak, alhamdulillah dari Komnas Anak juga menerima gitu. Jadi mohon bantuannya dari teman-teman semua, masyarakat. Kalau kita semua punya hati nurani melihat anak kecil dibeginikan, apalagi anak itu tidak punya dosa, tidak punya masalah apa-apa, ya kita tolong bantu, kita jaga, kita kawal ketat supaya kasus ini berjalan lancar. Kalau Cita sendiri diserang secara verbal atau secara fisik? Verbal aja. Verbal. Boleh tahu apa yang diucapkan, kata-kata yang dikeluarkan sehingga bisa memancing emosi tentunya kan? Ya boleh. Gak apa aku bilang, dia teriakin, cita-cita kau itu mandul. Ya gitu lah. Kurang lebih kayak gitu. Ya, artinya saya menduga apakah orang ini benar-benar disupport ya, sehingga dia melakukan aksinya luar biasa, berani di hadapan umum. Itu di Pondok Indah Mall, kejadiannya di restoran Paul di Pondok Indah Mall 3 ya. Ya itu betul-betul kan tempat ramai. Ya. Dia datang secara beramai-ramai juga ya, si tersangka. Kenapa kami infokan sebagai tersangka? Karena memang ini ada surat pemberitahuan penetapan tersangkanya. Ya. Baik Bang. Yang dilaporkan memang berapa orang Bang? Sehingga hanya ditetapkan 1 tersangka doang? Iya, sebenarnya kan yang kita laporkan ya orang-orang yang terlibat ya. Karena jatuhnya pengeroyokan. Iya, jatuhnya 170 pasal 170 KUHP, yang dimana orang secara bersama-sama melakukan ya satu tindakan ya kekerasan. Kekerasannya sudah terbukti, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, Bapak ini Pak Aji sebagai korban di situ. Gitu. Jadi memang betul-betul ini satu peristiwa yang buat saya sendiri juga luar biasa ya. Kok ada orang berani menyerang seseorang di tempat umum gitu loh, secara Tidak ada bersama-sama. batasan apa-apa. Oh, melakukan itu. Dia membanting handphone, dia merampas Menghancurkan handphone dari tangan saya, juga membantingnya sampai hancur. Menghancurkan. Coba Yang saya korban. ingin menghimbau ya, kalau memang betul ya si tersangka ini ada Pak Jenderal di belakangnya ya. Saya mohon, saya rasa Pak Jenderal juga harus lebih hati-hati Pak. Jangan mau Bapak dijual-jual namanya untuk menakut-nakutin kami para klien ya. Kami terus terang, kami kalau ditakut-takutin hal seperti itu ya saya juga nggak yakin ya. Atau mungkin dia berceritanya lain sama Pak Jenderalnya. Faktanya seperti apa kan begitu. Sudah jelas orang didatengin, dimaki-maki, dianiaya, bayinya diludahin. Saya rasa Jenderal mana juga, Pak Kapolri juga nggak mau lah mensupport orang yang seperti tersangka ini gitu. Jadi saya rasa ya itulah pentingnya kami hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan Bapak Kapolda Metro Jaya dan Pak Wakapolda Metro Jaya untuk menyampaikan permohonan kami ya, mohon perlindungan terhadap klien kami juga, dan segera menangkap atau segera melakukan penahanan terhadap si tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, Cita secara pribadi tidak juga melaporkan secara pribadi? Saya sudah, kalau untuk saya sendiri, saya kan sebagai saksi. Bagi saya mendampingi korban sudah sangat cukup. Terus kemudian juga alhamdulillahnya dibantu sama Pak Sunan juga. Nah, mungkin untuk kedepannya apabila ada keterlibatan di lain-lain pihak yang tidak bisa membantu dalam menyelesaikan kasus ini, ya mungkin aku bisa. Oke. Ya, Mbak Cita, maaf sebelumnya, ketika dikasih dikatain kayak Mbak tadi itu enggak psikis kamu enggak sih? Mungkin aku Lebih mikirin psikisnya ibu dan anak Anaknya, sih, ya. apalagi anaknya sangat trauma karena setelah itu
dari kejadian itu Vika, suaminya Aji dan anaknya, kita tidak bisa keluar kemana-mana karena kita takut. Sebelumnya juga Vika juga diberikan banyak sekali ancaman-ancaman dari Si pelaku. tersangka ancaman-ancaman kayak mau membunuh dan lain-lain ada di situ gitu. Aku juga baca gitu. Jadi kami benar-benar dalam setahun ini nggak bisa kemana-mana gara-gara itu gitu. Jadi Iya. kalau mengenai laporan saya sudah ada melapor, ada, tapi bukan ke dia. Jadi itulah apa namanya, sesuatu hal yang mendesak ya. Kan jelas syarat untuk diberlakukan penahanan adalah dikhawatirkan melarikan diri. Ya, kalau dikhawatirkan melarikan diri, pada faktanya dia sudah tersangka tapi dia masih berkeliaran jalan-jalan ya. Ya. Itu satu. Terus kedua, dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang sama atau melakukan misalnya intimidasi atau ancaman gitu ya. Nah, itulah makanya kami meminta pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini juga Polres Metro Jakarta Selatan, untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Karena memang ancamannya sudah dibuktikan sama dia. Iya. Ya, ancaman kekerasan itu sudah dibuktikan terhadap Mas Aji ya sebagai korban, dan Mbak Vika juga sebagai korban sudah dibuktikan gitu. Oh iya, ada tambahan lagi. Ternyata banyak sekali korbannya, bukan cuma kita aja. Jadi yang akan melapor juga banyak sekali nanti. Oh, untuk berikut ke depan Untuk berikut ke depan ada laporan. Permasalahan itu benar-benar permasalahan yang gede banget gitu nggak sih Kak? Sampai dia sampai begitu ngelakuin hal itu. Aku perlu bilang permasalahannya. Ya sebenarnya masalahnya kecil tapi banget. banyak banget korbannya, itu aja Bu. Banyak banget korbannya, dan yang mau melapor, yang sudah melapor pun ada. Masalah sepele aja sih. Iya. Sosok tersangka ini public figure, selebgram atau anak dari siapa? Sementara ini sih belum ada info yang apa ya, yang seperti ditanyakan. Tapi namun demikian buat kami percaya dengan adanya reformasi birokrasi Polri sendiri tidak pandang bulu ya. Gitu. Makanya saya pribadi dapat info bahwa si tersangka itu ada jual nama-nama jenderal lah, atau ya mungkin benar mungkin tidak. Ya saya dapat pastikan bahwa kalau memang Pak Jenderal itu mensupport, mungkin Pak Jenderal tidak tahu kelakuan dia, ya, atau hanya dia menjual-jual, dia kenal sama Pak Jenderal itu, dia jual-jual untuk menakut-nakuti orang, atau juga untuk menakut-nakuti para penyidik yang sedang menangani kasusnya dia. Kan kita nggak tahu ya. Makanya kasusnya lama. Oke. Oke. Siap. Oke.